Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Weh, gimana ngebit di akhir-akhir tahun 2024 ini? Pastinya banyak kondisi-kondisi di mana akun-akun yang banyak yang nyungsep ya teman-teman ya. Delay massal ya, bukan delay lagi, anyep atau bahkan ada yang sampai gagu. Seharian itu sampai nggak dapet orderan sama sekali. Dan buat teman-teman yang masih akun yang masih dikasih 10 order, 15 order atau bahkan bisa lebih, atau bahkan bisa sampai masih dapat 30 trip, ya bersyukur yang banyak-banyak lah. Karena kondisinya emang lagi liburan panjang, mau gimana lagi ya. Kadang-kadang kita begini teman-teman ya, banyak yang dari kita ini terlalu ekspektasinya masih sama seperti halnya momen-momen di luar liburan panjang. Jadi pengen tetap gacor aja, pengen tetap stabil aja. Nah, kalau pengen tetap gacor tapi keadaannya liburan panjang begini ya, bisa dibilang ya kurang tepat juga, bukan waktunya gitu teman-teman ya. Atau bahkan lagi pas nyungsep juga banyak keluhnya gitu. Jadi dinikmatin aja, dijalanin. Kalau keadaan nggak liburan panjang terus akun nyungsep tuh baru udah panik gitu kan. Kok ini akun gimana ya? Aneh, ini keadaan orderan rame, akun nggak bunyi sama sekali. Nah itu baru boleh panik, boleh dievaluasi. Nah kalau kayak gini, kita harus bisa berbuat apa? Orang orderan gak ada namanya kan, apalagi kota-kota yang emang kota-kota perantauan ya, kayak Jabodetabek apalagi Jakarta. Dengan keadaan begini kan pasti para perantau juga pada mudik, kebanyakan perkantoran pada libur, anak sekolah ditambah terus perkuliahan, ya mau gimana lagi, kita nggak bisa maksain akun kita harus tetap gacor, tetap stabil. Itu kemungkinan ya nggak bisa kayak gitu. Cuman bukan menutup kemungkinan ada beberapa akun yang emang masih stabil, masih tetap survive, masih tetap bertahan. Karena apa? Karena mereka ya emang sudah, akunnya emang ngejaganya konsistensi ngebitnya bagus gitu, secara pendapatan, secara durasi, dia tahu momen-momen dan spot-spotnya yang tepat gitu teman-teman ya. Jadi untuk keadaan sekarang ini, jadi yang ngerasa akunnya berat ya bukan sendirian, mungkin ya sekitar 80% itu dalam keadaan seperti ini pasti mengalami namanya 80% itu pasti yang namanya anyep, itu pasti ada. Pasti terjadi setiap liburan panjang begini. Sama halnya kayak liburan lebaran lah gitu teman-teman ya. Nah, saya kalau ada momen-momen begini teman-teman ya, ngojeknya itu nggak terlalu maksain banget teman-teman, nggak terlalu ngoyo gitu teman-teman ya. Jadi sedapatnya aja, kayak misalkan kalau liburan lebaran tuh apalagi saya malah off total teman-teman ya. Kalau kan perkantoran atau orang kerja itu libur ya saya libur. Nah kurang lebihnya hampir sama seperti kondisi saat ini, libur Natal dan Tahun Baru ini. Saya banyak libur ya teman-teman ya, banyak liburnya, narik juga, kalaupun narik ya sedapatnya aja gitu teman-teman, nggak terlalu berekspektasi terlalu tinggi lah ya, main relax aja. Yang penting akun nggak rusak banget ya teman-teman ya. Akun rusak sama enggak itu nanti kedepannya bisa dilihat dari nanti pas kondisi udah normal keadaannya, udah mulai aktif lagi. Jadi jangan sampai, terutama yang ini teman-teman ya, nilai penyelesaian bulanan itu yang sering saya sebut, itu jangan sampai di bawah 95% lah. Nanti begitu udah normal itu, kalau mau nge-up pendapatan itu masih nggak terlalu berat teman-teman, masih bisa, tinggal ngelanjutin aja lah, tinggal ngerapihin. Beda halnya kalau nilai penyelesaian itu hancur teman-teman, apalagi momen hujan kemarin-kemarin. Jadi banyak tuh kejadian tuh di area saya nih ya, yang kemarin pada hujan tuh pada ngebit, pada ngeblaze itu banyak cancelan ya teman-teman ya, sampai nilai penyelesaiannya 90% teman-teman. Itu sampai seharian penuh nggak dikasih orderan sama sekali, di nongkrong di stasiun pun nggak
dapat sama sekali, bahkan masih kalah sama, ya ibarat kata yang saya masih beruntung teman-teman ya, akun masih dapat beberapa orderan juga masih beruntung gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena saya tahu cara ngolahnya, cara ngejaganya. Meskipun saya nggak ngoyo, saya tetap perhatiin yang namanya durasi dengan pendapatan. Misalkan kemarin konten yang udah saya sebutin, meskipun saya pendapatan hanya 150-160, tapi saya ngebeatnya ya hanya sekitar 6 jam sampai 7 jam aja teman-teman, nggak sampai 12 atau 10 jam. Udah nggak lagi kayak gitu. Jadi itu tetap yang dijaga, terus cancelan gitu teman-teman. Jadi nggak, masih tetap sama ritme orderannya. Nah, kalaupun belum sampai titik dimana akun saya ini tripnya atau pendapatannya biasa misalkan paling minimal 2,5 atau 300 kan, itu ya kita lihat aja kondisi, kita tahu, sama-sama tahu lah gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang emang pure nyari ilmu itu pasti ngerti maksudnya. Tapi kalau teman-teman di luar sana yang emang mohon maaf aja ini ya kata-katanya, kalau emang ada iri dengki terus apa segala macam, emang pembenci channel saya ya, haters gitu, pasti ngerasa ya dalam hati ketawa, ini orang ngasih tutorial tapi pendapatannya cuman 100.000, 150.000, ya nggak masalah gitu teman-teman ya. Ya yang ngomong begitu pun belum tentu lebih bisa bermanfaat dari apa yang udah saya kasih ke banyak orang gitu teman-teman ya. Nah, jadi channel ini tuh bukan untuk orang-orang yang menganggap dirinya super, lebih-lebih dari apa yang dia lihat. Apalagi ngelihat konten kreator terus tuh ngasih tutorial tapi pendapatannya kecil, terus dibilang ya ini ngasih tutorial, ngasih contoh lah yang bener secara pendapatan, ya nggak masalah. Kalau saya sih, kalau buat teman-teman yang emang ngerti saya, apalagi yang udah kenal saya dari lama, saya kan konten udah 2 tahun ya, pasti tahu maksud dan tujuannya akun saya ini. Kalau liburan itu nggak terlalu ngepush banget, nggak ngoyo, karena ya saya emang orangnya, orang lagi kondisi nggak liburan aja saya nggak terlalu ngoyo banget kan. Pendapatan paling gede ya 400, 4,5 itu pun jarang. Teman-teman bisa lihat sendirilah historisnya, karakter saya itu cara ngebeatnya ya nggak terlalu gimana-gimana banget ya, sama aja kayak robot. Misalkan namanya orang mau kerja itu kan, kita kerja di Gojek ini kan fleksibel ya, semau kita, semampu kita ya, kita kapan harus ngepush, kapan harus mengistirahatkan keadaan kita, karena kita yang tahu sendiri keadaan kondisi badan kita gitu teman-teman ya. Jangan ngikutin ekspektasi orang. Lo konten kreator kok pendapatannya kecil, bikin dong 500.000 lah. Kalau ngikutin kayak gitu ya nggak bisa kayak gitu caranya. Nggak bisa apa yang kita mau harus terlihat seperti yang dia mau gitu kan, nggak bisa. Orang kan punya mindset atau pola pikir, ada pertimbangan-pertimbangan lain, nggak bisa emang mentang-mentang konten kreator harus gede gitu penghasilannya, ya enggak kan. Ya sewajarnya aja, semampunya. Kan saya sendiri yang tahu keadaan saya gitu, secara kondisi badan, kemampuan saya gitu, karena emang saya nggak pakai apa-apa gitu, normal. Akun juga nggak pernah pakai yang namanya member, tuyul segala macam. Saya nggak pernah kepikiran buat ngikut-ngikut kayak gitu, apalagi doping supaya nggak ngantuk kan ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang menyangka gitu kan, pendapatan yang super gede ya. Ya bisa ditanyain aja secara logika. Kalau emang gede-gede ya bagus lah, kalau dia kuat ya bersyukur aja gitu kan. Cuman kalau yang pendapatan gede pakai doping begitu, apalagi sampai lupa sama keluarga, seharian ngojek aja sepanjang tahun, apalagi sepanjang hidupnya nggak merhatiin keluarganya, nggak punya waktu, ya sama aja bohong. Buat apa ngojek terus nggak memikirkan buat masa depan kehidupan selanjutnya selain di luar ngojek? Masa kita seumur hidup mau ngojek aja gitu kan? Pasti enggak. Kalau saya harus punya yang namanya space, punya
ruang pikiran yang harus saya kasih space kosong gitu teman-teman ya. Jangan semuanya ojek aja sehari terus sampai sepanjang minggu, sepanjang bulan gitu kan. Ya cukup aja lah gitu teman-teman. Jadi kalau konten kreator yang kayak modelan saya ya emang saya begini, nggak bisa dilihat konten kreator ya ngasih tutorial ya harus gede lah pendapatan, ya nggak bisa begitu. Itu namanya konyol itu. Kalau kalian yang merasa saya begini ya silakan aja, ya nggak masalah. Itu namanya penyakit diri sendiri aja. Balik lagi terus tanyain aja sama diri sendiri, lu udah bisa berbuat apa sama orang gitu aja. Balik lagi ke diri sendiri. Kalau lu emang bisa pendapatan 500, sok bikinlah konten gitu, ngasih edukasi, bikin konten, ngasih caranya kayak gimana biar bisa 500, apalagi bisa kuat, apalagi bisa tahan ngantuk, cara ngatasin ngantuk bagaimana dengan pendapatan 500 stabil setiap hari, atau bahkan sampai 700 atau bahkan 1 juta. Nah itu baru top. Kalau pendapatan 500 terus mencaci orang, terus merendahkan orang, ya itu namanya menjelekkan diri sendiri gitu. Nah balik lagi ya teman-teman ya, untuk keadaan sekarang ini ya dimaklumin aja, jangan terlalu punya ekspektasi yang sama lah seperti hari-hari sebelumnya. Tetap direlakin aja, yang penting ya anggap aja buat istirahat lah, santai itu ya, sedapatnya aja lah. Emang keadaannya nggak bisa dipaksain buat dapat pendapatan seperti semula, yang notabene hari normal itu ya kemungkinan ya kecil untuk memperbesar pendapatan di fase-fase seperti ini. Apalagi akun-akun yang emang dari bawah ya emang lagi salah momen gitu. Saat aku emang lagi nyungsep banget, mau dinaikin juga keadaannya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi belum, bersabar aja lah ya, mungkin sampai 1 minggu ke depan barulah, mudah-mudahan tetap sabar aja sampai ketemu nanti momen dimana udah normal lagi. Yang penting kita tetap bangun situasi dan keadaan pikiran kita tetap positif gitu teman-teman ya. Oke, ini saya kasih tahu ya pendapatan saya teman-teman ya. Nah pendapatan saya di Desember ini ya segini teman-teman ya, seadanya lah. Banyak liburnya, sekalinya ngojek ya hanya segini ya, alhamdulillah. Yang penting tetap bisa bikin konten, bisa ngasih konten yang buat referensi teman-teman semua gitu kan. Nah ini dari Desember ya kayak gini lah, seadanya aja. Mungkin nanti ya Januari dipush lagi, maksimalin lagi ya teman-teman ya. Yang penting sehat terus. Nah ini kemarin juga ya seadanya aja, dapatnya segini dan gak ada cancelan sama sekali ya. Yang paling penting tuh saya ngejaga cancelan aja teman-teman. Tuh cancelan gak ada kan. Nah itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan videonya ini bisa jadi bahan renungan atau tambahan motivasi baru buat teman-teman yang masih dalam keadaan belum kondusif keadaannya, terus pendapatannya masih belum maksimal, ya wajar lah, dimaklumin aja. Yang penting maklum gitulah, dibikin rileks aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.